Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yogi Pradana Marta. Oke teman-teman ya, semoga kita semuanya dalam keadaan yang sehat walafiat. Terus kemudian juga untuk teman-teman yang masih sakit, untuk teman-teman yang masih menderita ataupun berjuang melawan masalah gangguan lambung ya, saya doakan semoga teman-teman semuanya lekas diberikan kesehatan, lekas diberikan kekuatan lagi gitu ya, sehingga nanti teman-teman juga bisa merasakan kesehatan kembali, bisa melakukan aktivitas-aktivitas yang dulu teman-teman lakukan gitu ya. Nah, dan intinya teman-teman tetap semangat karena sakit asam lambung itu tidak berbahaya dan tidak mematikan. Nah, oke teman-teman ya, untuk yang baru bergabung ataupun yang baru menemukan video di channel ini, jangan lupa subscribe dulu, kemudian juga nyalakan tanda loncengnya ataupun notifikasi supaya nanti ketika saya mengupload video ataupun live streaming, teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan ataupun notifikasi sehingga nanti teman-teman bisa menonton dan bisa mengikuti terapi-terapi ataupun arahan-arahan dari saya gitu ya, tentunya seputar masalah penyembuhan asam lambung, GERD dan anxiety disorder gitu. Nah, oke teman-teman ya, di video kali ini yang mau saya bahas adalah tentang gini, pengalaman saya saat kambuh ya, pengalaman saya saat kambuh. Nah, sebelum kita lanjutkan, untuk teman-teman yang mau konsultasi secara gratis ya, untuk teman-teman yang mau konsultasi secara gratis melalui WhatsApp ya, chatting WhatsApp, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor WA yang ada di bawah sini ya. Nah, nomor HP ada di bawah sini. Jadi nanti untuk teman-teman yang mau konsultasi langsung aja konsultasi di nomor WhatsApp itu. Tapi sementara saya tidak menerima telepon ya teman-teman. Jadi untuk telepon, untuk telepon hanya untuk teman-teman yang request untuk melakukan hipnoterapi gitu ya. Jadi nomornya 08222 8090817 gitu ya. Nomornya saya cantumkan di bawah sini untuk teman-teman yang mau konsultasi secara gratis tanpa dipungut biaya sepeser pun. Nah, oke teman-teman ya, langsung aja jadi kita ke bahasan. Banyak sih yang tanya ya, apakah Mas Yogi tidak pernah kambuh gitu ya. Nah, jadi di sini saya jawab teman-teman. Saya pernah kambuh itu 2 kali ya, kemarin lama ya, udah tahun berapa itu kemarin ya. Pokoknya saya pernah sakit, kemudian saya sembuh, 1 tahun full saya sembuh, kemudian saya pernah kambuh ya, pernah kambuh. Jadi jawabannya adalah pernah kambuh. Jadi orang-orang yang sakit asam lambung itu bisa juga ataupun pasti akan mengalami kambuh jika kita tidak menjaga lagi ataupun kita tidak menerapkan 3 pola hidup sehat teman-teman ya. Jadi yang namanya orang sakit asam lambung itu nanti di kemudian hari, kalau kita ini memang sudah kita udah tidak terlalu memperhatikan lagi yang namanya 3 pola hidup sehat, tentunya kita juga akan kambuh. Karena orang yang sehat saja bisa terkena masalah gangguan lambung, apalagi untuk kita ataupun teman-teman yang sudah pernah ataupun mempunyai riwayat sakit pencernaan ataupun sakit asam lambung. Tentunya nanti di waktu yang akan datang, kalau kita tidak menjaga 3 pola hidup sehat, tentunya kita akan berpotensi mengalami kambuh. Dan itu dulu juga pernah saya alami kambuhnya itu teman-teman ya. Tapi di sini banyak juga ya teman-teman yang bertanya, Mas, apakah ketika kita sudah sembuh nih ya, kita udah sembuh terus kemudian kita kambuh, apakah kambuhnya itu seperti saat kita baru pertama kali sakit gitu ya? Nah, jadi kalau kambuhnya apakah sama gitu ya? Sebenarnya tergantung teman-teman ya, tergantung apa penyebabnya. Tergantung apa penyebabnya. Nah, ini yang saya ceritakan adalah pengalaman saya. Jadi waktu pertama kali saya sakit asam lambung itu kan kebetulan memang ada faktor stres, faktor pola hidup yang awur-awuran, terus kemudian juga pola makan yang salah, dan juga saya juga salah makan. Dan salah makan saya itu benar-benar yang keterlaluan. Makan yang sangat pedas, berminyak sekali, terus kemudian juga makan coklat terlalu banyak, itu pertama. Jadi gejala yang saya rasakan pada waktu pertama kali sakit itu memang luar biasa teman-teman ya, luar biasa, gejalanya luar biasa. Tetapi ketika saya kambuh ya, di tahun berikutnya saya kambuh, itu tidak terlalu ini teman-teman, tidak terlalu separah ketika baru pertama kali kena. Jadi gejalanya ketika saya kambuh yang kedua, pada waktu saya kambuh yang pertama itu ya, itu pertama alasannya itu karena
saya habis makan nasi gigok ya. Nasi gigok itu nasi khas dari Trenggalek. Dia ini pedas banget teman-teman, pedas luar biasa. Saya habis 3. Besoknya saya langsung kambuh. Kambuh yang saya rasakan itu kelingan teman-teman. Jadi ketika saya main keyboard, tiba-tiba saya itu kelingan seperti itu ya, kayak seperti orang mau pingsan itu rasanya ya. Nah, ketika itu saya sadar, oh saya ini sedang kambuh. Dan kalau sudah seperti itu biasanya disusul dengan nafas kita itu kayak mau berhenti. Nafas kayak mau berhenti, nggak enak gitu kan. Nah, itu nanti pasti akan timbul yang namanya gelisah dan cemas. Tapi intensitas cemas ataupun gelisahnya itu tidak setinggi ketika kita baru sakit teman-teman. Karena kalau kita baru sakit itu kan biasanya kita shock ya. Loh, saya kenapa? Tapi ketika kita sudah pernah mengalaminya, terus kita kambuh di kemudian hari, biasanya itu tidak akan membuat kita terlalu takut. Oh, ini saya kambuh gitu. Dan biasanya hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengambil air putih, kita minum seteguk 2 teguk gitu sampai asam lambung kita nanti turun. Karena biasanya kalau kita udah kelingan, kita nafasnya kayak mau berhenti kayak gitu kan, rasanya itu biasanya nanti akan disusul dengan sesak napas, kemudian juga jantung berdebar-debar, kelingan, seperti mau pingsan dan sebagainya. Itu teman-teman tidak usah panik ya, dan tidak usah banyak mobilitas. Teman-teman diam aja di situ, diam, tidak usah terlalu fokus ke situ ya. Teman-teman alihkan aja. Sebenarnya itu nanti akan reda sendirinya. Nah, itu yang saya rasakan teman-teman ya dulu itu ya. Cuma kala itu karena saya sadar kala itu saya makan pedas yang banyak ya. Kala itu pas waktu kambuh itu akhirnya saya putuskan saya minum ya. Terus kemudian saya minum madu istighfar juga. Terus kemudian juga setelah itu saya putuskan untuk datang ke dokter. Saya datang ke dokter itu untuk minta resep ya teman-teman ya, untuk minta resep untuk penurun asam lambung. Kala itu ya saya meminta resep untuk penurun asam lambung, terus sama dokternya itu disarankan untuk ke psikiater. Nah, dan saya kan sudah pernah ke psikiater itu ya, saya pernah minum obat psikiater, dan kala itu yang saya rasakan pas obat saya itu habis, itu kecemasan saya meningkat teman-teman ya. Akhirnya tidak saya teruskan untuk pengobatan ke psikiater kayak gitu. Dan ternyata sebenarnya masalah anxiety disorder ya, asam lambung itu kita bisa ini teman-teman, kita bisa lakukan terapi dengan terapi pikiran positif, terapi sugesti yang baik seperti itu. Karena tadi pun saya juga dapat sharingan dari teman ya, salah satu teman pasien asam lambung juga kebetulan pernah berobat selama 6 bulan. Tapi yang dikatakan sama persis dengan apa yang saya katakan. Setelah pengobatan 6 bulan, obatnya habis, yang dirasakan cemas lagi seperti itu. Jadi coba saya tawarkan untuk teman-teman ini melakukan pengobatan alternatif berupa hipnoterapi ya. Jadi terapi mindset, terapi pola pikir, terapi pikiran bawah sadarnya. Insya Allah itu juga akan sangat bermanfaat, dan menurut saya recommended banget ya untuk teman-teman yang mengalami gangguan kecemasan berlebih ataupun anxiety disorder gitu ya. Karena kalau dengan hipnoterapi teman-teman itu justru akan melatih pola pikir kita secara mandiri tanpa obat ya. Namanya hipnoterapi itu tanpa obat. Jadi ketika kita cemas kita bisa mengendalikan, ketika kita cemas kita bisa mengalihkan ke sesuatu hal yang lebih ini ya, ke arah positif dan melupakan hal-hal yang menakutkan itu. Dan nanti lama kelamaan endingnya nanti pikiran-pikiran negatif ataupun kecemasan Anda ini semuanya akan berkurang jauh dari kecemasan yang saat ini Anda rasakan gitu ya. Jadi yang saya rasakan itu teman ya. Jadi orang yang sakit asam lambung sudah sembuh itu tidak menutup kemungkinan untuk kambuh. Jadi pesan dari saya tetap jalankan 3PR. 3PR itu harus tetap dijalankan ketika teman-teman ingin sembuh terus dan tidak ada yang namanya kambuh-kambuhan gitu. Dan untuk saya alhamdulillah saat ini alhamdulillah sudah sama sekali tidak pernah yang namanya kambuh teman-teman ya. Jadi meskipun saya itu makan pedas, saya makan santan, saya makan itu semuanya bebas saya makan, tetapi perlu teman-teman ketahui, perlu teman-teman ingat juga seperti kata-kata saya di atas tadi, orang yang memiliki riwayat asam lambung itu tidak menutup kemungkinan untuk bisa kambuh di kemudian hari ya. Dengan dasar itu ketika kita makan makanan pantangan, boleh lah ya, boleh, tetapi harus kita batasi, tidak boleh berlebihan, tidak boleh setiap hari gitu ya teman-teman. Karena kita
memiliki riwayat gejala asam lambung gitu ya. Nah, untuk teman-teman saya juga memiliki herbal yang bagus untuk teman-teman konsumsi, apalagi teman-teman mengalami masalah asam lambung, masalah GERD, peradangan, ya, gangguan tidur, gangguan anxiety disorder, teman-teman bisa konsumsi juga madu istighfar aslamgat seperti yang ada di sini ya, nanti saya cantumkan lah di sini. Ataupun teman-teman intinya kalau mau konsultasi secara gratis, teman-teman bisa menghubungi saya di nomor WA yang saya cantumkan di bawah sini. Oke ya, semoga video yang singkat ini bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya.